Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan ingin menayangkan video yang berjudul Kearifan Lokal Budaya Merokok di Usia Dini dengan dosen pengampu Ibu Asnarni Lubis. Kami membuat video ini untuk memenuhi mata kuliah Perkembangan Media dan BK. Namanya siapa? Soleh, Akil, Udin, Ade Ananda. Ya, panggilannya siapa? Ade. Atau tidak? rokok. Jarang sih. Oh, enggak? Enggak merokok. Nah, ini udah merokok atau belum? Udah sih. Kalau mulanya merokok itu kelas berapa? Kelas 2 SMP. Kelas SMP kelas 2. Di kelas 8 lah, 8 SMP. Pilih rokok biasa atau elektrik? Elektrik. Rokok biasa. Elektrik. Kebanyakan remaja belum memahami bahaya rokok sehingga masih mencoba rokok, baik rokok konvensional maupun rokok elektrik. Hal ini juga yang menjadi tantangan dalam mewujudkan SDM unggul dan berdaya saing. Indonesia menjadi salah satu negara dengan prevalensi merokok tertinggi di dunia. Hasil riset kesehatan dasar tahun 2018 juga menunjukkan prevalensi merokok di bawah usia 10 hingga 18 tahun adalah 9,1 dan 22 dari 100 remaja usia 15 hingga 19 tahun telah merokok. Rokok ini menjadi ancaman besar bagi kita. Salah satu yang harus kita cegah adalah bagaimana mengatasi masalah konsumsi rokok pada remaja. Menurut data, dengan adanya iklan rokok melalui media online dan juga media iklan di televisi, ini memiliki hubungan yang kuat dengan perilaku merokok. Mereka tetap merokok setelah melihat iklan rokok. Mengapa merokok merupakan aktivitas yang tidak sehat? Tapi sebenarnya bagaimana sih rokok mempengaruhi badan kita? Coba kita mulai dengan komponen-komponennya. Pertama, ada nikotin, yaitu suatu zat yang bisa bikin kita kecanduan. Ini alasan utama kenapa semua orang tidak bisa berhenti merokok. Bahkan, dia adalah alasan kenapa mereka yang merasa tidak nyaman dan akhirnya ditarik kembali. Selain nikotin, ada sekitar 7.000 bahan kimia lainnya yang terlibat dalam proses pembakaran suatu batang rokok, di mana di antaranya beberapa yang akan menjadi aktif yang dapat merusak badan kita, yaitu menyebabkan kanker. Dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa merokok dapat merusak berbagai macam organ tubuh kita. Dan komponen selanjutnya adalah tar, suatu nama yang diberikan untuk partikel yang terkandung di dalam rokok. Partikel ini berisi zat yang dapat menyebabkan kanker seperti sinogen. Hal itu lengket dan berwarna coklat. Dan apakah kalian pernah berpikir kenapa gigi dan kuku menjadi kuning? Itu adalah tar yang dapat juga merusak paru-paru. Zat selanjutnya adalah karbon monoksida, suatu gas yang dalam jumlah banyak dapat berakibat fatal karena menggantikan oksigen yang seharusnya tersirkulasi di darah. Lalu bagaimana dengan vape? Walaupun pada rokok elektronik bentuk nikotinnya cair dan pada rokok biasa nikotinnya didapatkan dari hasil pembakaran tembakau, ternyata bahaya nikotin yang sama, tetapi pada rokok elektronik kadarnya bervariasi dari rendah hingga tinggi. Flavoring atau perisa seperti diasetil dan asetilpropionil pada beberapa liquid rokok elektronik ditemukan dalam tingkat melebihi batas keamanan. Direkomendasikan oleh FDA dan berhubungan dengan penyakit pernapasan bila dihirup. Glikol seperti propilin glikol dan gliserin adalah komponen utama dalam rokok elektronik yang fungsinya sebagai basis cairan untuk pengikat nikotin dan penambah rasa pada liquid rokok elektronik. Zat ini biasa digunakan pada produk kosmetik maupun
sebagai bahan tambahan pada produk makanan. Tetapi zat ini kalau dipanaskan dan dihirup akan menyebabkan iritasi mata, tenggorokan kering, iritasi saluran pernapasan, sesak napas, dan alergi. Penggunaannya pada dosis tinggi akan menyebabkan gangguan irama jantung dan kejang. Uap dari rokok elektronik juga ditemukan mengandung bahan kimia berbahaya sama seperti pada rokok tembakau seperti formaldehida, bahkan konsentrasinya 3 kali lebih tinggi dibandingkan rokok biasa. Logam seperti nikel ternyata 100 kali lebih tinggi dari rokok biasa, dan uapnya mengandung TSNA, benzena, dan PAH yang menyebabkan kanker. Suatu penelitian paparan uap rokok elektrik terbukti menyebabkan organ jantung, paru-paru, dan kandung kemih pada tikus. Selain resiko dari liquidnya, ada resiko lain pada rokok elektronik, yaitu pada baterai mesinnya yang bisa meledak. Rokok elektronik yang semula diharapkan dapat membantu orang yang kecanduan rokok untuk berhenti merokok, malah menimbulkan masalah baru seperti bertambahnya perokok pemula, bertambahnya perokok ganda, mantan perokok kembali merokok karena adanya klaim aman pada produk rokok elektronik. Pada dasarnya, rokok elektronik ternyata juga mengandung bahan berbahaya. Namun, belum banyak penelitian jangka panjang yang dilakukan, dan hal ini membuat perokok elektronik semakin digunakan. Berikut contoh dari seorang perokok. Dia adalah seorang perokok yang bernama Terry. Setiap paginya dia menggunakan lidah buatan dan rambutnya rontok, dan dia juga harus menggunakan rambut palsu atau wig, dan tenggorokannya juga sudah dioperasi sehingga dia harus menggunakan suara voice device. Masa depan tanpa rokok Sehat. kuat, bebas dari penyakit. Yang di tubuhmu bila tidak merokok. Indonesia yang maju.